pajak pertambahan nilai terhadap barang kebutuhan pokok. Anda kembali dalam IDX Second Session Closing pemirsa, dan pada sore hari ini saya akan berbincang via Zoom bersama dengan Ibu Nengsi Limbong, Research Analyst Pacific Capital Investment. Dan sebelumnya kami mengundang Anda untuk aktif berpartisipasi. Anda bisa mengajukan pertanyaan seputar saham ataupun investasi di pasar modal dan akan kami jawab melalui line telepon maupun WhatsApp interaktif dengan nomor yang tertera di layar televisi Anda ya. Selamat sore Ibu Nengsi, apa kabar? Selamat sore Mbak Pisa, kabar baik. Terima kasih banyak untuk waktunya di akhir pekan ini. Ibu Nengsi, langsung saja kita ke indeks harga saham gabungan. Karena kenaikan angka COVID yang melonjak lagi sehingga IHSG sempat tertekan 1,82% dan sekarang sudah turun, pelemahannya sudah lebih landai gitu ya. Meskipun memang masih turun 1% tapi sudah kembali ke posisi 6.000 karena COVID-19. Ya benar, karena COVID-19 kita tahu kasus COVID-19, kasus harian kemarin tercatat sekitar 12.600 kasus ya. Bahkan tertinggi sejak 31 Januari 2021 sehingga memberikan kekhawatiran para pelaku pasar untuk melakukan aksi jual di pasar saham. Oke, jadi karena COVID-19 sehingga banyak dari para investor melakukan aksi jual di pasar saham. Kenapa justru di akhir pekan ini yang paling banyak? Bukankah kenaikan angka kasus COVID-19 sudah sepekan terakhir ini terus diberitakan khususnya di Pulau Jawa yang paling banyak mengalami kenaikan? Oke, sebenarnya kalau kita lihat secara statistik, kenaikan kasus COVID-19 ini udah berlangsung selama 5 pekan terakhir ya. Dan kenaikan signifikannya terjadi pada 2 pekan terakhir. Nah, kenapa hari ini turunnya signifikan di IHSG? Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kasus harian kemarin itu tertinggi sejak 31 Januari, bahkan menyentuh level sekitar 12.600. Kita juga tahu sebenarnya beberapa hari ini tuh ini hari ketiga ya IHSG mengalami penurunan dan dampaknya memang secara signifikan terjadi pada hari ini karena kenaikan kasus yang cukup signifikan pada hari kemarin. Baik, kalau kita perhatikan ya kondisi dari indeks harga saham gabungan pemirsa selama 1 pekan terakhir tertekan 1,45%. Kita ambil kumulatif 1 minggu itu 1,45%. Tapi kalau kita tarik garis 1 bulan sebenarnya masih di 4,28%, masih positif secara bulanan. Kalau melihat tren dari indeks harga saham gabungan, Ibu Nengsi melihat trennya saat ini di posisi apa? Oke, saat ini sebenarnya di awal Juni kita lihat sebenarnya IHSG ini cenderung bullish ya. Data ekonomi yang keluar di awal Juni hingga pertengahan Juni itu memberikan optimisme kepada para pelaku pasar untuk invest di aset berisiko seperti capital market atau saham. Seperti data manufacturing, data inflasi, data IKK, IPA, indeks penjualan real, dan juga surplus neraca perdagangan. Namun kenaikan kasus COVID-19 ini membuat IHSG akan cenderung terkonsolidasi hingga pada beberapa pekan terakhir. Kita lihat mungkin beberapa hari ke depan atau beberapa pekan ke depan masih akan cenderung konsolidasi. Bagaimana dengan update dari pertemuan The Fed yang berlangsung 2 hari di Amerika Serikat atau Bank Sentral Amerika yang memprediksi kenaikan suku bunga pada 2023 atau cenderung bernada hawkish ya? Ya. Apakah juga ada dampak yang signifikan terhadap pelemahan IHSG saat ini? Saya rasa sih tidak terlalu berdampak signifikan ya, mengingat realisasi kenaikan suku bunga The Fed itu kan masih cukup jauh ya di tahun 2023. Adapun saya melihat sebenarnya penurunan IHSG 3 hari ini disebabkan oleh karena kasus COVID-19 itu sendiri, dari sentimen negatif dari dalam negeri. Pure COVID lagi ya, karena saat ini tampaknya pemerintah khususnya Pemprov DKI ingin melakukan pengetatan kembali ya. Baik, Ibu Nengsi, bagaimana peluang dari indeks harga saham gabungan? Apakah kita harus wait and see terlebih dahulu atau Anda melihat ada tahanan-tahanan tertentu baik itu level bawah ataupun level resisten yang bisa menjadi perhatian para investor ketika melakukan trading maupun investasi? Oke, sebenarnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya akan cenderung konsolidasi ya, melihat bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di domestik. Tapi yang saya lihat sebenarnya support terdekat itu ada di level 5.972, sementara resisten terdekat itu ada di level 6.075. 6.075. Saat ini lebih menarik untuk trading atau investasi, Bu? Artinya melakukan pembelian untuk jangka waktu menengah panjang?
Kalau saya lihat sih sebaiknya sekarang lebih ke scalping trading ya. Di tengah masih minimnya sentimen positif. Meskipun sebenarnya data ekonomi menunjukkan pemulihan, tapi di tengah kenaikan kasus COVID-19 ini tampaknya kenaikan IHSG masih cenderung terbatas. Oke, kita akan membahas mengenai emiten. Garuda Indonesia disuspend. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan polemik yang ada di Garuda Indonesia? Kemudian apa yang harus dilakukan bagi yang sudah punya, masih di-keep, tapi lagi disuspend? Oke, sebenarnya sebelum ada pandemi COVID-19 ini kita tahu bahwa kinerja Garuda itu nggak baik dan diperparah dengan adanya pandemi COVID ini, seperti itu. Sebenarnya Garuda ini kan menunda pembayaran suku global ya sebesar 500 juta US dollar dan mengakibatkan disuspend oleh bursa karena melihat bahwa ada masalah keuangan nih di Garuda Indonesia itu sendiri. Jadi sebenarnya yang kalau punya barang mending di hold dulu. Di hold dulu ya. Oke, kalau kita lihat ya pergerakan dari Garuda Indonesia sendiri, baik itu pergerakan jangka panjang maupun jangka pendek, semuanya merah. Bicara 1 minggu merah 9%. Kalau bicara mengenai 6 bulan 45,85% minusnya. Apalagi kalau bicara mengenai 3 tahun turun 25%. Nah, bagaimana peluang dari Garuda Indonesia? Ini kan salah satu maskapai yang tentunya kecintaan dari masyarakat Indonesia ya, tapi ternyata dari segi fundamentalnya prospek bisnisnya tampaknya tidak mencerminkan kebanggaan tersebut. Ya, benar. Peluangnya ke depan ini kira-kira seperti apa dengan syarat ya Garuda masih beroperasi begitu ya? Apakah ada kecenderungan akan menguji level terendah kembali? Oke, saya sebenarnya cenderung pesimis ya terhadap Garuda meskipun akan ada bantuan yang dicanangkan dari pemerintah. Mengingat jika pemerintah memberikan bantuan, menurut saya prosesnya masih cukup lama untuk fundamental Garuda kembali pulih. Saya melihat sih sebenarnya Garuda ini masih ada potensi ke level terendah ya, di sekitar di level 200-an. 200-an ya, sekarang di 222. Ya. Ada peluang yang terendah berikutnya ini di mungkin 206? Bisa jadi, bahkan bisa di bawah level 200 itu sendiri. Oke, yang terendah berikutnya ya 140. Jadi waspada di Garuda Indonesia, tidak untuk dilakukan pembelian ataupun berspekulatif karena lagi ada gonjang-ganjing negatif. Mungkin kita beli karena harganya lagi murah, nanti ada peluang kenaikan, tidak ya? Ya, benar. Hindari dulu Garuda Indonesia. Secara price to earning ratio-nya sih minus 0,27 kali, tapi price cash flow ratio-nya positif 2,61 kali, sales ratio-nya juga positif 0,25 kali, value ratio-nya minus 0,84 kali. Dari segi valuasi saham PT Garuda Indonesia, apa tanggapan dari Ibu Ningsih? Tanggapan saya sih, saya memilih untuk tidak invest ya di Garuda Indonesia ini. Meskipun seperti yang Mbak sampaikan tadi, mungkin ada beberapa kriteria yang menunjukkan pemulihan seperti itu. Namun kita lihat akselerasi bahkan beberapa bulan mendatang sepertinya kinerja Garuda ini belum pulih, ditambah adanya pandemi COVID-19 dan kenaikan kasus yang bisa mengakibatkan pembatasan atau PSBB yang lebih ketat. Oke. Ibu Ningsih, kita tinggalkan Garuda Indonesia yang menjadi listed companies update atau kabar emiten yang kami highlight pada kesempatan kali ini. Kita akan beralih ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif ya. Yang pertama ini dari tidak mencantumkan nama. Selamat sore, saya ada Kalbe Farma di 1560. Gimana ke depan? Di harga berapa kira-kira terjadi pantulan? Terima kasih. Kita ke Kalbe Farma 1560. Ibu Ningsih, bagaimana tanggapan Anda? Oke, sebenarnya dari segi fundamental Kalbe Farma ini cukup baik ya. Namun hanya saja saham-saham konsumer sekarang lagi lazy. Tapi tadi punya di 1560 ya. 1560? Iya. Ini gapnya udah sangat jauh, tapi bisa di averaging down jika punya dana lebih. Karena sebenarnya support terdekat ada di level 1.300-an. 1.300 adalah support terdekat, jadi averaging down atau beli lagi ya kalau masih punya cash lebih?
Iya, benar. Kalau tidak punya cash lebih lagi dan sudah nyangkut di 1560, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah ditahan saja, tunggu ada pembalikan arah, atau ada level-level tertentu yang harus dicermati, jangan sampai jebol dan membuat Kalbe Farma melemah lebih dalam lagi? Oke, jika punya, saya melihat sebenarnya bakal ada tren untuk harga saham Kalbe bakal naik ya. Hal ini disebabkan oleh fundamentalnya yang cukup baik sebenarnya. Namun perlu untuk mencermati level di 1.300. Bawah 1.300 cenderung akan downtrend untuk Kalbe Farma. Peluang kenaikan ke posisi berapa, Bu, resistennya? Resisten terdekat itu ada di 1.500. 1.500, kemudian resisten berikutnya di? Resisten berikutnya itu ada di level 1.600. 1.600, oke. Ya. Ketika turun 1.3, lepas dulu dan Anda bisa berharap kalaupun ada pembalikan arah ke 1.5, kemudian 1.600 ya? Ya. Baik, kita beralih ke Bapak Gali dari Jakarta. Selamat sore Pak Gali, menanyakan emiten blue chips ya, Astra International. Bagusnya kalau mau entry di harga berapa dan target sampai akhir tahun seperti apa? Mungkin terkait dengan adanya pajak dari pemerintah yang diperpanjang sampai dengan Agustus ya. Ini memberikan dampak yang signifikan tidak terhadap penjualan otomotif, apalagi kan Astra di bidang itu? Oke, kalau kita lihat dari penjualan mobil di bulan Mei, sebenarnya penjualan mobil itu secara wholesale dan retail mengalami penurunan ya. Tampaknya euforia masyarakat terhadap sentimen atau diskon pajak itu hanya terjadi di bulan Maret dan di bulan April. Tapi sebenarnya cukup menarik sih untuk mengoleksi saham Astra ini karena penjualan mobilnya di periode Mei sudah menyentuh level pra-pandemi. Bagaimana Ibu? Karena penjualan otomotifnya? Karena penjualan mobilnya sudah mencapai level pra-pandemi. Oke. Ya. Lagi di posisi psikologis nih, 5.000 dan turun 1,96%, kita buy di posisi ini atau ada level menarik lainnya? Ini level yang sangat menarik ya, buy on weakness di harga 5.000. Harga 5.000 dan kita bisa memberikan batasan toleransi sampai ke posisi berapa kalau ada koreksi? Kalau ada koreksi sebenarnya mungkin ke level 4.750. 4.750 ya. Buy untuk Astra posisi-posisi sekarang sampai 4.750 ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya dan juga kami masih menantikan telepon dari Anda, Ibu Ningsi, pemirsa. Kita jeda terlebih dahulu, kami segera kembali.